Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini kita bakal bedah sejarah lagi. Sejarah itu udah kayak film, bukan cuma soal siapa yang paling lama, tapi siapa yang ninggalin kesan paling dalam. Dan Inggris di Nusantara itu contohnya kayak Western. Sebentar doang, tapi bikin plot jadi beda. Kita bakal ulik bareng-bareng gimana cara cerita ini bisa berjalan, mulai dari era rempah-rempah sampai ke era Raffles. Yap, dan bukan buat ngafal, tapi biar kita ngerti kenapa hari ini bisa kayak gini. By the way, kenalin dulu dong biar lebih akrab. Saya Fiana. Chandra di sini. Reza juga hadir. Harry Onmi. Mudah join, dan saya Karira. Let's dive in ke sejarah Inggris di Nusantara. Masuk ke abad 16. Nah, pada saat itu, Eropa tuh kayak lagi lomba F1 guys. Siapa yang paling cepat buat nemuin jalur dagang di Asia? Kayak Portugis, dia udah duluan. Belanda, nyusul dengan VOC. Nah, Inggris juga nggak mau kalah. Dia buat East India Company atau ACE tahun 1600. Bayangin deh guys, pada zaman itu tuh kayak ada perusahaan raksasa yang punya hak eksklusif buat memonopoli perdagangan di Asia. Tujuan mereka jelas rempah Nusantara. Kenapa? Karena di Eropa itu sendiri harga rempah bisa lebih mahal daripada emas. Bukan cuma soal bisnis, tapi juga ada faktor gengsi. Kayak Inggris tuh mau nunjukin ke mereka kalau kita itu bisa loh setara dengan Belanda dan juga Portugis. Jadi ini semua bukan cuma soal ekonomi, tapi juga tentang pride bangsa gitu. Nah, sekarang masuk ke fase awal kontak. Pada tahun 1602, armada Inggris merapat ke Banten. Nah, si Sultan Banten ini tuh kayak welcome aja gitu, ngasih akses mereka buat dagang di Nusantara. Tapi nih guys, sayangnya tuh VOC Belanda ini udah kayak senior OSIS yang punya segala hak buat akses dagang di Nusantara. Sedangkan Inggris, dia mah cuma kayak anak baru pindahan gitu, yang gak punya geng, gak punya support, kalah modal, cupu deh dia mah. Nah, sedangkan VOC Belanda ini, itu tuh punya banyak relasi, punya banyak kenalan, dan juga militernya itu sangat kuat. Nah, kenalan ini tuh dia punya banyak banget kayak apa ya, kerjasama gitu sama penguasa lokal. Jadinya tuh udah kalah telak dan Inggris tuh nggak bisa stay lama di Nusantara, cuma bisa numpang lewat doang. Nah, momen ini tuh menjadi salah satu apa ya, kayak Inggris tuh nyoba masuk ke Nusantara, terus tapi nggak berhasil, belum sukses gitu. Nah, karena belum sukses itu, cerita berlanjut ke strategi wilayah. Walaupun awal sempat keok, tapi Inggris tetap tidak menyerah. Mereka sempat memegang beberapa wilayah yang strategis. Yang pertama itu Banten. Banten menjadi pintu masuk pertama. Tapi sayangnya, mereka harus cabut gara-gara VOC terlalu kuat pada masa itu. Yang kedua ada Malaka. Malaka dikuasai oleh Inggris di tahun 1795. Pas Belanda kalah melawan Prancis. Malaka menjadi pelabuhan emas dan juga memiliki wilayah strategis untuk menguasai jalur perdagangan di Asia Tenggara. Yang ketiga ada Bengkulu. Di Bengkulu, Inggris bertahan lama karena di tahun 1685 mereka mendapatkan izin berdagang lada dari Sultan Banten. Lalu mereka membangun benteng yang disebut Benteng Marlborough di tahun 1709 sampai 1714 yang jadi pusat pemerintahan Inggris di Sumatera. Bengkulu dikuasai oleh Inggris sampai tahun 1824 sebelum akhirnya ditukar oleh Malaka lewat perjanjian London. Dan hal yang paling dramatis ya, yaitu di Pulau Jawa. Pada tahun 1811, Inggris berhasil merebut Pulau Jawa dari tangan Belanda. Siapa memimpinnya? Ya, si terkenal itu, Thomas Stamford Raffles. Bagian ini menjadi kunci membaca untuk dampak kedepannya nanti. Nah, betul banget. Sekarang kita masuk ke era Raffles. Raffles ini bukan penjajah tipikal. Dia memiliki jiwa visioner dan ada sisi reformis. Dari politik dan pemerintahannya aja, Jawa dibagi menjadi kerasidenan. Ini bikin administrasi lebih modern, gak feodal lagi. Bupatinya aja diangkat menjadi pejabat pemerintah, bukan sekedar penguasa lokal. Sistem pemerintahan mulai lebih tertata, birokratis ala modern state. Dari segi ekonomi, dia hapus yang namanya kerja rodi dan penyerahan wajib, diganti dengan ladderan system atau pajak tanah. Jadi rakyat bayar langsung ke pemerintah. Cuman hal ini tuh kurang efektif karena rakyat belum terbiasa. Nah, yang paling terakhir ini ada dari sisi budaya dan pengetahuan. Ini yang paling sering lupa nih, padahal ini paling penting.
Raffles ini suka banget sama sejarah. Dia bahkan yang menemukan kembali Candi Borobudur yang sudah lama terlupakan. Dia ngadain penelitian sejarah, arkeologi, bahkan bikin buku monumental yang bernama History of Java. Buku ini bukan cuma catatan, tapi dokumentasi lengkap tentang sosial, budaya, dan sejarah Jawa. Bayangin, dari penjelajahan yang singkat aja, bisa lahir sebuah karya yang relevan sampai sekarang. Sampai sini, kita siap masuk ke fase transisi politiknya. Masuk fase transisi, tapi ini semua nggak bertahan lama. Tahun 1814 ditandatanganilah Konvensi London. Isinya, Inggris harus mengembalikan tanah Nusantara ke Belanda. Tahun 1816, Belanda resmi comeback. Pertanyaannya, lalu Inggris bagaimana? Inggris, mereka cabut dari Jawa, tapi nggak pulang kampung. Mereka fokus bangun Singapura yang didirikan Raffles tahun 1819. Itu jadi salah satu langkah cerdas karena Singapura berubah jadi pelabuhan vital di Asia Tenggara. Dan saat ini kita bisa melihat dampaknya. Kalau begitu, kita artikulasikan dampaknya biar lebih rapi. Pertanyaan penting, meski cuma sebentar, apa efek Inggris di Nusantara? Ya, jawabannya ada banyak. Pertama, pemerintahan modern. Sistem kerasidenan bikin administrasi jadi lebih rapi. Kedua, ekonomi. Pajak tanah jadi fondasi awal sistem ekonomi modern. Ketiga, ilmu pengetahuan, penelitian arkeologi, penulisan sejarah, dan dokumentasi budaya. Keempat, Borobudur. Borobudur tidak akan seterkenal sekarang kalau tidak dicatat oleh Raffles. Kelima, geopolitik. Singapura bikin Inggris tetap punya pengaruh besar di Asia Tenggara, walaupun udah cabut dari Pulau Jawa. Artinya, Inggris mungkin cuma jadi cameo, tapi cameo yang impactful banget. Kalau kita rangkum, Inggris cuma sebentar di Nusantara, sekitar 5 tahun di Jawa. Tapi jangan salah, meskipun singkat, mereka ninggalin legasi penting lewat kebijakan Raffles. Belanda mungkin lebih lama dan lebih brutal, tapi Inggris ninggalin sistem pemerintahan modern dan catatan budaya yang masih kita rasakan sampai sekarang. Makanya, pas kita bilang Inggris di Nusantara itu kayak guest star di serial, konteksnya jelas. Gak muncul lama, tapi bikin episodenya itu memorable. Dari cerita ini, kita bisa lihat kalau sejarah itu bukan cuma soal siapa yang paling lama menjajah, tapi soal siapa yang ninggalin jejak paling berpengaruh. Inggris mungkin cuma numpang lewat, tapi pengaruhnya nyampe jauh ke masa depan. Nah, kalau nanti kalian dengar nama Raffles, ingat, dia bukan cuma nama hotel fancy di Singapura, tapi juga tokoh yang ikut ngebentuk sejarah. See you di next episode, dan jangan lupa, belajar sejarah itu bukan untuk dihafal, tapi buat ngerti kenapa hari ini bentuknya bisa kayak gini.